Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Furqan dari kelas akuntansi 4 dengan nomor BP 19 10 11 55 11 01 20. Baiklah Bu, di sini izinkan Richard untuk sedikit menjelaskan materi mengenai perdagangan di Indonesia. Yang pertama, kita masuk dulu Bu, apa itu perdagangan? Perdagangan sendiri adalah kegiatan jual beli dengan maksud menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen. Kegiatan perdagangan pada mulanya masih diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan warisan Belanda, yaitu Wetreglementeringsordonnantie tahun 1934 (ordonasi 1934). Ordonasi ini lebih banyak mengatur perizinan usaha. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam dan komprehensif, pada tanggal 11 Februari 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yakninya DPR RI, membuat sejarah paling penting dalam bidang legislasi, yakninya mengesahkan Undang-Undang Perdagangan, menggantikan produk Belanda yang telah berlangsung selama 80 tahun tersebut. Perdagangan dalam negeri sendiri adalah perdagangan barang atau jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri sendiri diatur pada bab 4 pasal 5 sampai dengan pasal 37. Jenis-jenis perdagangan antar pulau di Indonesia. Sama-sama yang kita tahu Bu, bahwasanya Indonesia adalah negara kepulauan. Oleh karena itu, perdagangan antar pulau tentu saja adalah salah satu hal yang sangat penting. Karena melalui perdagangan antar pulau, barang-barang hasil produksi suatu pulau dapat disalurkan ke pulau lain yang membutuhkan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan itu memiliki beberapa komoditas barang dagangan pulau di Indonesia. Yang pertama itu kita mulai dari Jawa dulu atau Madura, berupa beras, gula, teh, kopi, garam, tekstil, kain, batik, obat-obatan, semen, dan kendaraan bermotor. Dari Sumatera berupa minyak bumi, batu bara, kayu, minyak kelapa sawit, dan lain-lain. Dari Kalimantan berupa kayu, minyak bumi, intan, ikan, rotan, dan cengkeh, dan berbagai sumber daya lainnya. Dan dari Sulawesi berupa kopra, minyak kelapa, beras, kayu hitam, semen, dan aspal. Dan yang kelima dari Bali dan Nusa Tenggara berupa sapi, babi, kerbau, kuda, dan kayu cendana. Dan yang keenam dari Maluku dan Irian berupa cengkeh, ikan, mutiara, sagu, dan pala, serta beberapa komoditas lainnya. Selanjutnya, usaha-usaha yang memajukan perdagangan di Indonesia. Terdapat beberapa usaha yang dapat memajukan perdagangan di Indonesia. Salah satunya itu mengikuti pemeranan di luar negeri dan meningkatkan promosi. Dengan cara Indonesia itu harus aktif di dalam kegiatan perdagangan ataupun semisal ada pertemuan event-event baik itu dalam maupun luar negeri, itu untuk meningkatkan promosi dari produk-produk yang ada di Indonesia biar menyebar luas. Yang kedua, melakukan pembinaan terhadap eksportir. Sama-sama kita tahu untuk eksportir di Indonesia sekarang itu masih minim dari pengetahuan. Kebanyakan dari para eksportir itu belajar secara otodidak. Dalam kurung berarti kurangnya pemberitahuan atau informasi atau pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada para eksportir ini. Yang ketiga, memperbesar daya tampung pelabuhan-pelabuhan di Indonesia terhadap kapal-kapal asing dan modernisasi pelabuhan. Yang keempat, ada menyederhanakan prosedur ekspor. Yang kelima, meningkatkan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Yang keenam, meningkatkan mutu barang-barang ekspor sesuai dengan syarat-syarat perdagangan internasional. Dan yang ketujuh, meningkatkan produk barang yang tinggi permintaannya di Indonesia, di luar negeri. Dengan meningkatkan produksi barang yang tinggi permintaannya di luar negeri, itu juga dapat meningkatkan atau memajukan perdagangan di Indonesia. Karena sama-sama kita ketahui bahwasanya jika barang Indonesia itu dijual ke luar negeri, harganya tentu saja bakalan naik. Maka disinilah kesempatan kita untuk memajukan perdagangan di Indonesia. Selanjutnya, peran pemerintah dalam perdagangan Indonesia. Untuk meningkatkan perdagangan Indonesia tentu saja itu membutuhkan peran oleh pemerintah
yang merupakan salah satu unsur-unsur terpenting dalam memajukan perdagangan Indonesia. Yang pertama itu ada peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi. Yang kedua, perlindungan terhadap konsumen. Yang ketiga, peningkatan iklim berusaha dan adanya kepastian dalam berusaha. Yang keempat, peningkatan akses pasar dalam negeri. Yang kelima, pengintegrasian serta perluasan pasar yang ada di dalam negeri. Selanjutnya kita masuk beberapa kebijakan di sektor perdagangan dalam negeri yang tercatat di dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Yang pertama itu pengharmonisasian dalam hal standar, peraturan, dan juga kegiatan perdagangan yang terjadi di antara pusat dan daerah serta antar daerah. Yang kedua, penataan prosedur perizinan untuk kelancaran arus barang yang keluar dan masuk. Yang ketiga, pemenuhan ketersediaan serta terjangkaunya barang dalam hal kebutuhan pokok di masyarakat. Yang keempat, pengembangan serta penguatan usaha dalam bidang perdagangan yang terjadi di dalam negeri termasuk koperasi, usaha mikro, menengah, dan kecil. Yang kelima, pemberian fasilitas pengembangan di dalam sarana perdagangan. Yang keenam, peningkatan fasilitas pengembangan di dalam sarana perdagangan. Yang ketujuh, peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Yang kedelapan, perlindungan konsumen. Dan yang kesembilan, perdagangan yang terjadi antar pulau. Selanjutnya itu pengendalian perdagangan dalam negeri. Untuk mengendalikan perdagangan di dalam negeri itu ada beberapa hal. Salah satunya itu ada perizinan, yang kedua standar, dan yang ketiga pelarangan dan pembatasan. Setiap pelaku usaha tentu saja wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di luar negeri. Pedoman dalam hal penataan perdagangan di dalam negeri seperti berikut. Yang pertama itu ada distribusi barang. Distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau secara langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui pelaku usaha distribusi. Distribusi barang secara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum, distributor dan jaringannya, agen dan jaringannya, atau waralaba. Yang kedua, larangan serta pembatasan perdagangan baik dalam produk, barang, atau jasa. Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan barang atau jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan yang pertama, melindungi kedaulatan ekonomi, yang kedua, melindungi keamanan negara, yang ketiga, melindungi moral, dan yang keempat, melindungi masyarakat serta beberapa hal atau maksud di belakangnya. Salah satunya seperti melakukan peraturan perundang-undangan atau pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas pemerintah. Poin ketiga ada sarana perdagangan. Pemerintah atau pemerintah daerah atau pelaku usaha sekalipun secara mandiri, sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa pasar rakyat, pusat perbelanjaan, swalayan, gudang, pasar lelang komoditas, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengendalian barang kebutuhan pokok dan juga barang yang penting. Pemerintah dan pemerintah daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok atau barang penting di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Yang keempat, peningkatan pemakaian produk di dalam negeri. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dilakukan keberpihakan, baik itu melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran, dan menerapkan kewajiban penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin yang keenam ada perizinan. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Menteri dapat melibatkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada pemerintah daerah ataupun instansi teknis tertentu. Menteri sendiri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang perdagangan. Poin yang ketujuh, yakninya ada perdagangan antar pulau. Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan antar pulau untuk integrasi pasar dalam negeri. Pengaturan ini diartikan untuk menjaga keseimbangan antara daerah yang surplus dan daerah yang minus, dengan tujuan memperkecil kesenjangan antar daerah, mengamankan distribusi barang yang dibatasi, serta mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah, serta menyediakan sarana dan prasarana perdagangan antar pulau, serta
mencegah penyeludupan barang ke luar negeri, dan meniadakan hambatan perdagangan antar pulau. Baiklah Bu, sekian materi yang dapat Richard jelaskan mengenai perdagangan di Indonesia. Terlebih dan terkurang Richard mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.